Nama aku Zalika Luna Bunga Widati, tapi panggil aja Zalika. Di video kali ini, aku mau ngajak kalian kenalan lebih dekat sama aku. Lewat cerita perjalanan hidupku dari kecil sampai sekarang. Mungkin cerita ini bisa jadi inspirasi atau sekadar teman ngobrol buat kalian. Aku lahir di Jakarta Selatan pada 27 Desember tahun 2006. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Adikku yang pertama, Feral, lahir tahun 2010, dan si bungsu, Kayla, lahir tahun ke-2011. Kami keluarga yang sangat hangat dan sederhana. Ayah dan bundaku, Tony Hartono dan Dwi Handayani, selalu mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan kebaikan yang jadi pegangan hidupku sampai sekarang. Walaupun lahir di Tebet, aku cuma setahun di sana. Sejak umur 1 tahun sampai sekarang, aku tinggal di Tangerang Selatan. Masa kecilku seru banget, karena ayah dan bunda kerja. Aku sering dititipin di rumah tante yang dekat banget dari rumah. Jadi, masa kecilku penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Perjalanan pendidikanku dimulai dari PAUD Al-Hidayah. Uniknya, aku TK sampai 2 kali. Loh, TK di Bina Insani dan TKB di TK Indah. Setelah itu, aku masuk SD Cenderawasih 3. Wah, masa SD itu benar-benar masa paling menyenangkan. Aku mulai kenal dunia baru, belajar hal-hal baru, dan tentunya, banyak banget main sama teman-teman. Masa-masa dimana belum mikirin masa depan, yang penting happy. Lulus SD, aku lanjut ke SMP Cenderawasih 2. Yep, satu yayasan sama SD ku. Kenapa? Jujur aja, waktu itu aku nggak diterima di SMP negeri impianku. Waktunya mepet banget sama MPLS, jadi sempat bingung harus kemana. Sempat daftar di SMP swasta lain, tapi keluarga kurang setuju. Akhirnya, pilihan jatuh ke SMP Cenderawasih kedua yang juga dekat banget dari rumah. Masa SMP juga jadi salah satu masa favoritku. Aku ketemu teman-teman yang baik dan seru banget. Walaupun pasti ada aja 1-2 teman yang kurang nyambung. Tapi semuanya tetap jadi kenangan yang berkesan. Awalnya pisah kelas sama sahabatku dari SD. Tapi untungnya masih satu sekolah. Nah, belum setahun di SMP. Tiba-tiba dunia digemparkan sama pandemi COVID-19. Awalnya, pas diumumin pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 2 minggu, seneng banget. Siapa sih yang gak suka libur? Kita pikir ini cuma sebentar. Minggu pertama lancar jaya, bahkan berharap bisa begini terus. Ternyata, harapanku terkabul. Tapi nggak seindah yang dibayangkan. Pandemi makin parah, PJJ diperpanjang terus. Akhirnya, yang tadinya seru jadi super membosankan. Gak bisa kemana-mana karena aturan pemerintah dan larangan dari ayahku. Jujur, belajar jadi gak efektif sama sekali. Waktu berlalu, akhirnya sekolah mulai masuk lagi secara bertahap. Perasaanku campur aduk. Senang karena bisa ketemu teman-teman. Tapi gak senangnya karena waktu itu aku sudah kelas ke-9. Artinya, musim ujian sudah di depan mata. Ada ujian praktek, tryout, dan ujian sekolah. Untungnya, ujian nasional ditiadakan, jadi fokusnya ke ujian sekolah. Setelah melewati masa SMP yang penuh drama pandemi, aku masuk ke SMA Triguna Jakarta ke 1956. Proses masuk SMA ini juga penuh lika-liku. Aku coba daftar lewat jalur zonasi di 2 SMA negeri di Tangerang Selatan, tapi belum rezeki, nggak diterima. Aku coba lagi lewat jalur prestasi, hasilnya sama. Wah, panik banget karena pengumumannya mepet lagi sama jadwal MPLS. Aku langsung gerak cepat, cari info di sosial media, tanya-tanya teman. Kebanyakan SMA yang aku mau udah tutup pendaftaran. Akhirnya, setelah berbagai pertimbangan, aku memutuskan untuk sekolah di SMA Triguna Jakarta. Dan ternyata, ini keputusan yang tepat. Masa SMA jadi masa yang paling aku suka. Aku merasa menemukan teman-teman yang sesungguhnya, yang tulus, dan alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali selama 3 tahun. Tapi, di SMA aku nggak cuma main-main. Aku sadar, ini saatnya berjuang untuk masuk PTN impian. Di SMA, aku ikut ekstrakurikuler tari saman. Aku suka banget, latihannya seminggu sekali, kadang bisa 2 kali kalau mau ada acara. Awalnya capek banget, tapi karena bareng teman-teman, lama-lama jadi seru. Aku jadi punya banyak teman baru dan bisa melatih kemampuanku. Penampilan pertamaku itu di acara CUP sekolah, buat pembukaan dan penutupan. Setelah itu,
Kami mulai ikut lomba antar sekolah dan sering banget bawa pulang piala. Bangga banget! Selesai dengan keseruan tari saman, fokusku beralih sepenuhnya ke persiapan masuk PTN. Ini masa-masa yang cukup sulit. Aku harus rajin belajar dan ngerjain latihan soal SNBT. Ada satu momen yang bikin aku sedih banget, yaitu waktu aku dinyatakan gak masuk daftar siswa eligible. Tapi aku sadar, sedih gak boleh lama-lama. Aku harus berjuang di jalur SNBT. Belajar buat SNBT itu melelahkan banget, karena aku harus benar-benar fokus biar bisa masuk PTN impianku. Biar gak stres, aku imbangi dengan olahraga. Aku suka banget main badminton dan jalan pagi bareng teman-temanku. Sebelum SNBT, aku coba beberapa jalur pendaftaran pakai nilai rapor, tapi belum ada yang tembus. Aku juga daftar ke universitas swasta buat jaga-jaga. Dan benar saja, hasil SNBT keluar. Namaku nggak ada di sana. Gagal lagi. Tapi, aku nggak mau menyerah. Aku memutuskan untuk mencoba satu kesempatan terakhir, yaitu jalur mandiri di UIN Jakarta. Dan akhirnya, setelah semua perjuangan, tangis, dan keringat, aku diterima. Sekarang, aku resmi menjadi mahasiswi di UIN Jakarta. Itulah sedikit cerita perjalanan hidupku yang penuh warna. Dari setiap kegagalan, aku belajar untuk bangkit lebih kuat. Buat kalian yang mungkin lagi berjuang juga, jangan pernah menyerah ya. Percayalah, setiap usaha pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Terima kasih banyak sudah nonton dan mendengarkan ceritaku sampai akhir.